saya ucapkan kepada siswa kelas 10 TKJ, selamat datang di SMK Negeri 7 Pekanbaru. Kalian udah masuk di sini. Selamat dan semangat agar berjuang di kelas 1, 2, 3 agar cepat tamatnya. Nah, di sini kalian akan berjumpa sama saya. Saya mengajar beberapa mata pelajaran. Nah, yang di sini akan saya bahas tentang sistem komputer. Karena kemarin ada yang komplain sama saya. Dia bilang ke saya, "Bu, kok tiba-tiba aja kasih tugas?" gitu. Pause. Nah, jadi gini ya. Kalau belajar sama Ibu Cici itu wajib punya buku. Nah, buku apa yang Ibu Cici pakai? Nih, buku yang Ibu Cici pakai judulnya sistem komputer nih. Kalau nggak ada di sekolah, tolong di copy guys. Nah, jangan gua pula nih yang belajar lo. Apakah gua yang mengopikan pakai uang gua? Kan nggak mungkin. Kalau nggak ada kan bisa di copy aja per bab, pinjam punya kawan, copy per satu bab. Nah, setelah di copy, dipinjam, dibawa di rumah, dibaca guys ya, dibaca. Jangan sampai nggak dibaca. Ngapain kau bak tidur buku nih? Oke, sampai situ paham? Paham, Bu. Paham. Gus. Kita masuklah kalau sudah paham. Kita masuklah ke bab 1 sistem bilangan. Nah, di sini saya sudah membuatkan sebuah PowerPoint. Nanti kalau misalnya kalian mau PowerPoint-nya bisa japri saya. Pause. Pokoknya saya punya PowerPoint untuk kalian. Kalau kalian mau nanti bisa hubungi saya, atau misalkan ada minta tolong nih sama kakak kelasnya, nanti tanya aja sama anak kakak kelasnya, udah saya titipin di situ. Kan udah ada di grup ya. Pokoknya tengok aja nanti di grup. Oke, PowerPoint saya sudah hidup, komputer saya juga sudah hidup. Marilah kita ke PowerPoint. Bab 1 yaitu penerapan. Penerapan sistem. Apakah gua salah ketik? Nah, di sini ada penerapan sistem bilangan sesuai dengan buku yang kita punya. Saya hanya menerangkan yang ada di buku. Jadi, tolong bukunya ditengok. Kalau nggak ditengok nanti begini. Oke, saya taruh dulu di sini ya. Penerapan sistem bilangan. Halo, kok mati? Dalam kehidupan sehari-hari kita mengenal bilangan. Ada 100, ratusan, ribuan, puluhan. Terbalik ya? Apa duluan? Coba. Puluhan. Ratusan. Puluhan. Apa lagi? Ratusan. Terus ribuan. Ribuan. Ratusan ribu. Ratusan ribu baru Jutaan. Oke. Bahkan ratusan ribu dengan menggunakan format hitungan mata uang resmi negara Indonesia. Format bilangan tersebut merupakan bilangan berbasis 10 yang biasa, jangan dibayangkan deh, yang biasa disebut dengan desimal atau radix. Jadi ada bilangan yang disebut desimal. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, ada banyak sistem bilangan yang didefinisikan saat ini, mulai dari berbasis 2, 3, 4, 10 sampai 16. Sampai situ paham? Paham, Bu. Paham nggak? Paham, Bu. Oke, kalau mau berdua paham, berdua lanjut back. Namun hanya sistem bilangan berbasis 2, berbasis 8, berbasis 10 dan berbasis 16 yang sering digunakan dalam komputer untuk pengoperasiannya. Oke, jadi gini, komputer tuh, ya kan? Komputer
Komputer itu nanti misalnya kalau kalian ketik huruf A gitu, lo nggak kesini, nanti miring dia. Lo kesini, jangan ngambil dua klik. Oke, bagus. Nah, komputer tuh misalnya nanti kan kita tulis tuh bilangan binar gitu kan. Nah, nanti ketika ditulis bilangan binar, yang dibaca oleh komputer bukan bilangan binar, dia hanya membaca angka. Nah, itu kan mengapa kita belajar sistem komputer. Di sistemnya itu nanti kita akan belajar bagaimana caranya. Loh, kok bisa ya ini muncul ya? Diketik A, muncul A. Itu bagaimana? Itu jalannya cerita sistem. Oke, sistem bilangan adalah suatu cara untuk mewakili ukuran besaran dari sebuah benda fisik. Contoh penggunaan sistem bilangan pada komputer adalah sebagai berikut. Nah, di situ tadi kita bilang ada bilangan 2. Berapa lagi? 8. 8. Berapa? 8. 10. 16. Bagus. Bilangan berbasis 2 atau binar yang terdiri dari binar dulu. Oke, tadi kan kita udah sebut ada berapa tadi? 2. Berapa lagi? 8. 10. Satu lagi 16. Nah, ada 4 nih kan? Kita pelajari salah satu dulu. Yang pertama kita pelajari 2. 2 itu disebut dengan binar. Jadi binar dan binar. Nah, binar ini terdiri dari gua haus guys. Binar dan terdiri atas angka 0 dan angka 1. Nah, ingat, binar hanya punya 2 angka, 0 dan 1. Bilangan ini digunakan sebagai bahasa komputer. Semua bahasa pemrograman yang ada di dunia saat ini harus mengkonversikan bahasa mereka ke dalam bentuk binar. Nah, yang gua bilang tadi, lo ngetik A di keyboard bukan A yang dibaca oleh otak komputer prosesor, bukan, tetapi lo ngetik A, maka nanti misalnya A itu 0 ya, nanti jalan terus muter gitu, agar dapat melakukan instruksi pada komputer. Sampai sini paham? Next. Oke, sebagai contoh dalam pemrograman Pascal ya. Jadi gini, nanti kita akan ada yang namanya praktek. Nah, sebelum kita masuk ke binar 0101 semuanya, kita cobakan dulu. Bagus, bentar. Kita cobakan dulu ini, namanya ada program Turbo Pascal. Nah, jadi anak-anak ibu yang di rumah sekalian, ibu minta tolong download Turbo Pascal. Kemari guys. Cara download ya, gini ya. Download Turbo Pascal for Windows berapa tadi? 64bit.exe. Tuh, bagi zoom. Enggak sih zoom di ini tempat. Nah, yang itu komputernya 64. Kalau komputernya 32 sama. Download Turbo Pascal for Windows 32 bit.exe. Baru tekan enter. Sampai sini paham? Paham. Nanti setelah diinstal akan muncul gambar seperti ini. Turbo. Itu ada di C. Berarti dia instalnya nih. Dia instalnya di C. Namanya Turbo Pascal. Ada di folder bin. Judulnya Turbo dan exe. Nanti akan coba ya di rumah ya ini ya. Coba ya. Oke. Nah, ditetapkan sebagai ini program Turbo Pascal ditetapkan sebagai tipe data integer, memiliki kapasitas
sehingga nilai maksimal penyimpanan data numerik adalah sebesar 255 dalam bilangan berbasis desimal. Nah, tugas yang pertama ya, kerjakan itu, download itu. Setelah download nanti bikinkan video mendownloadnya. Nah, nanti prakteknya juga bikinkan video, atau kalau nggak bisa bikinkan video nanti kalau di screenshot gimana ya? Di screenshot bisa nggak ya? Tapi ngapain di screenshot? Nggak bisa lah. Lupa gua tunjukin dulu sini sebentar. Ini kan nanti Bu dari mana tahunya kita pakai 664 atau 32? Yuk ikut. Ini tadi ya. Nanti oke. Biasanya kalau ada, nggak nampak. Majukan lagi. Sini deh. Luruskan. Nah, itu dia. Nah, nanti kalau misalnya di laptop kita di sini ada gambar komputer. Kebetulan punya saya nggak ada komputernya. Ya. Jadi kita klik ini Windows Explorer. Tahu Windows Explorer? Tahu? Zoom kan. Lagi Beb. Oke. Nah, ini ada disk PC, klik kanan, turun lagi Beb. Oke, pilih properties. Tara, ini berapa? Coba baca berapa bit? Berapa bit? Type 64 bit. Berapa? 64 bit. Zoom kan lagi, nggak nampak Beb. Tuh nampak kan? Nih, belum. Tunggu. Nih kan, 4. Berarti dia ada 64. Windowsnya Windows apa? Ke kanan lagi. Nampak? Windows apa Beb? Windows 10. Bagus, pintar. Oke, sampai di sini paham cara ininya, cara lihat Windows berapanya. Paham? Bu. Oke, gua buat lagi di sini. Mana dia? Oke, download apa tadi? Turbo Pascal. Tapi gua rasa lu bisa itu. Lu kan pada pintar semua enggak? Oke. Sabar. Download apa tadi? Turbo Pascal. For Windows berapa punya gue? 10. Windows 10. Berapa bit tadi? 64 bit. T mana? Dot XC. Oh, bitnya ada 2. Sorry guys. Nah, nampak kan? Ya udah, nanti tinggal pilih aja, nanti klik lah. Sampai situ paham? Paham, oke.